lagi sama kita di podcast Memetik Apel dengan suara aku yang sangat merdu ini, anjay. Tapi kali ini aku nggak sendirian ya, banyak teman-teman aku yang ikut di podcast kali ini. Ada yang pertama ada Ivan. Halo Van, sapa dulu. Halo. Halo ada Febri. Halo, sapa dulu dong Feb. KFK Febri kan. Bersuara dong. Salah. Loh, kok diem? Oke. Terus selanjutnya ada Raka Halu ya. Ada Raka Halu. Halo guys, ya di sini ada Ilham, ada Kurniawan. Kita absen dulu guys. Oke, lanjut. Ya. Berhubung ini udah malam, karena kita langsung ke topik aja ya. Udah aja. Ini bridgingnya mantep banget ya, Rak. Mantep banget nih guys. Luar biasa. Enggak dong, kita mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman kita nih. Kalian nih lagi sibuk apa sih? Coba Raka dulu dong, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Ya, jadi sudah mulai kuliah ya guys ya. Yang lain baru pada mulai libur, saya udah mulai kuliah dari hari Senin ya guys ya. Ya seperti biasa lah, tugas, kuis, UTS. Ya saja, nggak pernah ngajak mabar. Ya iya, gimana mau mabar? Setiap malam nih biasanya kita mabar guys, berempat. Enggak. Setiap 1 minggu. Kakak lagi sibuk liburan. Kakak lagi sibuk kuliah, sedangkan kita bertiga lagi sibuk liburan ya. Dan Raka nih baru mulai kuliah Senin, sedangkan Febri sama Rifan ini udah dan baru mulai libur. Baru libur Senin tadi. Raka berangkat, mereka udah libur. Dan karena liburan nih, mau cerita sedikit nih. Kemarin nih, sebenarnya kita ada sebelum UAS dan sebelum awal tahun atau tahun baru, ini sebenarnya kita udah ada rencana buat bikin sebuah proyekan short movie guys. Tapi sayangnya karena idenya belum mateng dan eksekusinya susah sih. Iya sih, dan nggak sempet kita masak lagi gitu kan. Iya, jadi sampai habis. Waduh. Masuk ya ke situ. Pakai LPG ya. LPG. Makanya bright gas dong. Ada ini subsidi terus. Pakai bright gas dong. Jangan pakai yang 3 kilo. Pakai 12 kilo Pak saya Pak. Oh iya, siap. Ivan pakai berapa kilo kan? Yang 1 ton. Apa jadi bahas anjir? Yang pakai ini yang mereka semua. Yang pakai ini apa namanya? Diganti mereka semua. Iya kan? Yang dijual di Alfamart yang kali-kali katanya lebih aman. Katanya lebih aman yang kalau pakai mereka. Oh gitu. Yaudah. Apa tadi kita bahas short movie ya? Tapi sampai sekarang kita belum sempat untuk eksekusi dan aku udah berangkat kuliah duluan guys. Jadi kita bisa aja kalau ntar malam minggu kalau weekend kita bikin mipil itu bisa. Bener sih. Bisa aja karena orang bolos ya, bisa aja sih. Parah banget bisa. Anjir. Masa nggak bolos? Parah banget guys. Bolos orang. Syutingnya di dekat rumahnya Raka aja kan bisa. Sesat tinggi sih ya Febri ya. Nggak jauh-jauh. Ngajakin bolos. Parah banget ya guys ya. Biar nggak jauh-jauh. Bisa kok bisa. Nah, jadi kita nih akhirnya bingung kan mau bikin apa nih guys. Akhirnya kita mau bikin apa guys? Kali-kali apa cok? Nggak ada briefing gitu ya. Tahu-tahu tadi Erlang itu cok, ide bikin podcast ya. Padahal aku bilang kalau bayanganku kalau misalnya bikin podcast begini, kalau cuma ngobrol aja mungkin kayak kurang rame gitu. Pengennya kayak sambil mabar, kita sambil ngomongin sesuatu sambil mabar. Tapi apa daya HP tidak support ya guys ya. Kalau mabar sambil di record nge-lag guys. Nah itu. Sambil record aja nge-lag. Itu susahnya. Padahal aku pengennya mabar sambil nge-dark jokes gitu loh. Waduh. Aduh.
Iya, malah biasanya kalau kita lagi mabar itu keluar semua loh pikiran-pikiran aneh. Iya sih. Pikiran apa? Contohnya pikiran apa? Enggak itu, enggak apa-apa. Pikiran-pikiran kalau kita ketemu sama random itu. Iya benar banget. Tahu bahas konspirasi. Ketemu sama anak Unpam kah? Ketemu sama anak Unpam kah? Universitas Pamungkas aja. Parah banget sih. Beri anjir. Universitas Pamungkas. Emang ada guys gitu. Gak ada pan. Astaga, jangan diseriusin dong. Jangan diserius. Jangan kira. Pan tebakan pan. Unpam dari mana pan? Unpam itu di mana pan? Pamnya apa? Bahas Unpam. Ya Pamnya kan itu universitas. Pamnya apa? Iya pamnya apa tebakannya? Nah iya itu makanya. Daerah mana? Di Jawa tuh di luar Jawa nih. Ya tebakan aja, random aja udah. Kalau denger Unpam itu dari mana enaknya harusnya? Di Banten kah? Tangerang? Loh, dari mana? Tahu ya. Maksudnya ada pernah bilang. Jadinya saya ingat. Saya begitu denger Unpam itu ingatnya Madura gitu. Pemekasan kan bisa aja ya, Pemekasan. Bisa aja sih, banyak kemungkinan ya. PAM tuh bisa PAM perusahaan air minum. Enggak dong. Palembang. Universitas. Lo bisa dong PAM Lembang aja. PAM Lembang. PAM Palembang maju bisa. PAM Lembang gitu. Aduh, gimana guys? Kita akhir-akhir jarang mabar lagi ya. Bukan jarang, baru kemarin kita ngasih mabar itu. Iya sih. Emang iya kemarin. Lah iya. Yang last game-nya Gun Game. Lupa. Iya juga ya. Iya. Tapi karena hari ini gak mabar, akhirnya kita alihkan kesibukan mabar kita ke kesibukan yang lain. Contohnya Febri nonton TikTok kita, Pak. Contohnya saya mau bikin konten TikTok malah, cuman nggak ada bahan. Waduh, itu. Saya lihat di akun Anda kok konten TikTok Anda bukan saya ya, Pak. Mohon maaf nih. Itu buat pengalihan saja. Nanti kalau saya debat dengan orang tadi kenal, lihat profil saya yang lihat mukanya Anda. Waduh, bukan muka saya. Kon ya jadinya ya. Betul. Kon sih tapi inget nggak sih dulu tuh TikTok tuh sempet kayak dulu ya yang beberapa tahun lalu tuh TikTok sempet booming banget sampai banyak orang-orang di internet tuh kayak menghujat kayak seleb TikTok itu. Bener nggak sih? Bowo itu ya. Contohnya? Bowo TikTok. Oh iya Bowo, Cok. Ya. Kan sampai dibully banget lah di internet. Sampai dibikin meme banyak banget itu. Sampai bikin meet and greet segala macam. Bowo Alfi. Iya, meet and greet sih. Bayar lagi. Anda siapa? Loh, dia artis TikTok ya, gak apa-apa sih, wajar aja kan. Bayar dong. Karena dari kalau dipikir-pikir ya. Kalau dipikir-pikir Bowo itu visioner berarti, Cok. Dia melihat market yang baik di TikTok itu dimanfaatkan sebelum orang lain sadar. Tapi kalah sama bully sayang. Tapi akhirnya kecepatan ya. Cepet tenggelam juga. Iya, betul. Yang lain baru muncul, dia udah tenggelam kayak Anda. Yang lain baru libur, Anda udah berangkat. Kenapa Anda begitu? Ada korelasinya ternyata ya guys. Tapi sempet gak sih kalian tuh sampai gak suka sama artis TikTok itu, sempet gak sih? Kalau aku jujur nih dulu pernah gak suka gitu karena menurut aku tuh mereka alay gitu. Dulu sama kayak gitu. Rated. Apalagi kalau yang di slow-mo gitu anjir. Sangat keren ya. Sangat keren kalau menurut saya. Ini cerita TikTok yang dulu ya. Kalau TikTok sekarang emang agak beda sih, walaupun memang arahnya tuh masih sama gitu. Nah itu masih yang ada konten slow-mo alay masih ada. Banyak konten yang bagus juga sekarang. Iya, paling betul. Udah nggak ada inilah, nggak sebanyak orang yang pakai kaos catur itu loh, yang hitam putih. Jamet.
Jamet tuh. Itu yang bikin TikTok trends tuh itu. Iya, tapi berkat TikTok tuh sekarang banyak apa ya, orang-orang yang mulai muncul dan mulai terkenal gitu. Selain Bowo ya, Bowo kan cuma TikTok tuh di situ. Di FYP itu random gitu loh. Yang di atas bisa orang yang udah followersnya banyak, tiba-tiba di bawah tuh orang yang cuma baru punya satu video tapi udah terkenal. Itu kelebihan TikTok di situ kalau menurut aku ya. Jadi orang tuh lebih mudah lah buat dikenal sama orang lain. Satunya tuh kalau lihat itu jengkel sih, misalkan bikin tutorial gitu, bikin tutorial gitu kan, tiba-tiba nggak selesai gitu videonya, ya gue ke part berikutnya, terus dicari berikutnya itu part 2 ya guys, videonya dicari tuh nggak ada, nggak nemu gitu loh, bikin tutorial orang-orang kok nggak algoritmanya ya, masih sama kayak kemarin yang memanfaatin kasus jatuhnya pesawat Sriwijaya Air buat nyari ketenaran. Kemarin tuh banyak banget konten-konten hoax tentang pesawat nih. Contohnya konten black box-nya Adam Air yang dulu udah pernah muncul kan. Dan dia bikin lagi tuh pakai videonya pesawat Sriwijaya Air. Terus dia kasih tulisan ini adalah rekaman black box dari pesawat Sriwijaya Air. Padahal udah jelas-jelas itu adalah black box dari Adam Air. Adam Air 2006 ya kalau nggak salah itu. 2008 kalau nggak salah. 2008 ya tahun lah. Kan udah lama kan, dan itu nggak 1-2 doang, banyak yang bikin kayak gitu loh. Itu cukup meresahkan juga. Meresahkan ya Bun. Merasakan ya Bun ya. Banyak emang. Terus yang orang bahas apa pesawat umurnya udah tua. Kayak padahal faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti yang dijelaskan oleh siapa waktu saya nontonnya. Bukan Kapten Vincent, siapa ya? Pokoknya adalah pernah saya nonton di YouTube itu. Faktor-faktor penyebab jatuhnya pesawat. Ilham juga. Bukan dong. Kapten Tsubasa. Gimana Rak tadi Rak? Kapten Amerika enggak cukup. Kita cukupkan perkaptenan ini. Gimana tadi? Ya pokoknya kayak pada nyalahin maskapai gitu, pesawat udah tua kok nggak diganti. Padahal itu tuh kayak di highlight jadi seolah-olah penyebab utamanya karena pesawat udah tua itu. Padahal kalau mau bilang masalah jatuh pesawat itu ada banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi, dan itu semua itu kayak semuanya kecil-kecil dan jadi ngelit ke satu yang besar gitu loh, yang menjadikan pesawat itu bisa crash, bisa jatuh. Jadi mungkin itu salah satu penyebab, tapi bukan penyebab utama. Karena pesawat itu kan perawatannya kalau kita tahu kan ketat banget kan, tiap hari. Ya standarnya kan, ya nggak mungkin dong maskapai itu ngebolehin pesawat terbang tanpa lewatin proses-proses yang ada kan. Iya sangat. Iya benar. Pasti kalau mau terbang dicek dulu lah ya, at least. Iya. Benar. Berisiko menjatuhkan nama perusahaan juga kan, kalau misalnya ada kecelakaan, makanya perusahaan jelas nggak akan mau lah. Iya. Nggak mungkin perusahaan mau perusahaannya bangkrut kan. Iya. Nggak sepenuhnya salah maskapai. Jadi emang bad luck aja. Emang cuacanya jelek itu kan bad luck. Bisa aja kesambar petir, bad luck, nggak tahu juga kan. Benar-benar. Itu jangan salahnya Mbak Yu itu. Waduh. Berat sekali ya. Nah itu balik lagi ke TikTok ya. Yang berat itu siapa yang berat? Apa nih? Itu siapa yang berat? Beban hidup saya. Lanjut. Iya tadi balik lagi ke TikTok dong. Anda jangan menjabat nama. Saya bilang TikTok apa sih? Kembali lagi ke TikTok. Enggak, saya dengarnya bukan itu. Enggak, kuping Anda kurang bermasalah. Udah. Mungkin para pendengar. Pendengar coba komen di bawah ya. Tadi Raka ngomong apa? Anjay, kayak apa? Coba kata Ilham. Emang Spotify bisa komen boy. Coba lihat dulu kata Ilham suruh ngapain. Di sini ada yang cita-citanya mau menebak apa kata Raka barusan. Emang kata apa sih? Aku nggak dengar.
Yakin? Lah. Guys, aku mau sunat nih guys. Cuma video yang bisa lihat. Keluar jajan guys. Ya, terus. Udah guys, itu aja sih guys. Lah, anjir. Aduh, parah banget sih guys, parah banget ya guys ya. Parah banget guys ya Allah. Setuju nggak sih parah banget sih? Alhamdulillah, untung sinyal saya jelek. Jadi Mana yang nggak perlu mana yang melihat. dengerin nggak bisa nonton lagi. Iya, balik lagi ya ke topik tadi, ke apa tadi, TikTok. Yang apa namanya, konten-konten kayak gitu tuh mudah banget naik gitu sama yang namanya dapat like banyak dan apa ya, dapat kena spotlight di pengguna TikTok. Jadi yang bikin, tapi selain selain konten-konten kayak gitu juga banyak konten-konten yang kayak orang-orang joget-joget pakai lagu, apa namanya, komedi-komedi singkat kayak apa namanya, sketsa-sketsa juga banyak sih. Ada seleb TikTok kayak apa ya, web seleb TikTok yang terkenal tuh Cika. Tika. Itu sih apa? Kenapa maksudnya? Kenapa cuma joget-joget itu bisa masuk TV cepet gitu loh? Kenapa enggak? Beauty privilege itu. Berat lagi bahasannya. Karena orang suka aja, yang mungkin banyak yang di TikTok suka, jadi TV kan itu ngambil apa yang viral terus dimasukin ke TV kan, jadi ya bisa aja mungkin habis itu langsung jatuh kan, kita nggak tahu. Tapi sebisa orang itu dia mempertahankan karirnya dia setelah dia naik loh. Nah, betul. Banyak yang bisa, banyak yang enggak. Iya. Tapi selain Cika juga banyak konten-konten lain kayak kemarin aku lihat konten-konten kayak skincare tuh banyak kan, skincare. Ada user apa namanya ya? Namanya apa sih? Enggak dong. Adalah orang yang upload konten tuh ada apa review skincare, tips. Terus kemarin aku lihat di istilahnya apa tuh yang di timeline apa tadi? FYP ya? FYP. Waduh, ini veteran TikTok semua ya guys. FYP. Ini veteran TikTok. Padahal saya nggak apa? Di HP saya nggak ada aplikasi TikTok. FYP, di FYP tuh keluar ada yang namanya bahas tentang kesehatan, terus bahas tentang apa istilahnya tuh, isu tentang kesehatan, terus tentang ya dunia medis, terus bikin klarifikasinya tuh ada yang kayak gitu juga banyak. Dan ada konten, bahkan ada konten agama-agama juga banyak. Aku lihat di follow sih, mantep banget sih anjir. Gila. Di antara following itu kan, cewek-ceweknya ada satu yang nyempil di situ. Keseimbangan ya. Ya itu makanya alasan kenapa yang dulunya nggak suka TikTok akhirnya jadi masuk TikTok, karena TikTok itu kan berkembang, kontennya tuh lebih bermanfaat. Bahkan berita pun yang di TV itu disensor nih ya, kayak berita mungkin pembunuhan lah, kecelakaan lah, segala macam. Di TikTok tuh enggak, jadi lebih enak aja buat nonton. Karena kan kadang kita nonton di berita kan gini, misalnya berita kecelakaan nih, CCTV, mobilnya kan mau nabrak, lah pas nabrak dia tuh diberhentiin, kan nanggung ya kan? Kan udah nabrak kan udah berhenti kan? Enggak, gitu. Betul juga. Iya juga. Sorry. Kan ada follow through dong kalau nabrak. Kan ada follow through. Karena ada follow through dong. Apa sebelum nabrak berhenti? Semuanya tuh dilihatin. Terus biar kan nabrak ya, bisa. Oh no. Atau enggak ya. Jangan ada joke. Assalamualaikum. Wah, parah kalian dia. Parah nih. Waduh. Terus ada konten apa lagi sih di TikTok yang bermanfaat itu apa lagi sih? Ya, kayak olahraga juga. Aku juga suka itu olahraga. Van mau kemana Van? Olahraga. Anjir, kabur. Parah banget sih Van. Olahraga ya tadi, terus banyak lah pokoknya. Bahkan mungkin bisa lebih update daripada YouTube mungkin. Iya. Ada beberapa video yang lebih cepat upload di YouTube, di TikTok daripada di YouTube. Bener. Soalnya di TikTok juga cara editnya, terus cara bikin videonya tuh bener-bener segampang itu guys. Segampang itu guys. Dan lebih gampang banget mau meninggal.
Jangan seperti itu. Ucapan dan doa dan iya Lora awas loh. Langsung ke Oke, gimana langsung ke intinya gitu loh. TikTok lebih ke langsung ke inti gitu loh. YouTube kan kita buka ada intronya dulu kah, nanti ada AdSense, ada iklan dan segala macam ya. Kalau TikTok kadang tuh kita langsung ketemu potongan-potongan video yang emang itu intinya, jadi itu lebih mudah buat nangkap informasi. Benar. Ada intinya gitu. Langsung ya, tidak bertele-tele. Nah, tapi jangan sampai udah bikin cerita banyak, terus dia akhirnya videonya nggak cukup guys, lanjut part 2 ya. Itu yang membuat ngeselin. Itu yang bikin kesal tadi. Terusnya jadi pengen download TikTok anjing. Dicari-cari coba download Larang. Nah, mari kita live 70 MB sih anjing, gede banget. Tanya Gimana, Feb? Ya, karena mungkin kakak belum mau TikTok karena mungkin belum mengenalnya sekarang. Coba kalau misal merasakan, karena pertama aku download TikTok sekarang jadi lebih banyak konten agama, ada informasi. Subhanallah. Tapi itu kan olahraga. Ya, benar. Aku suka itu tuh ada satu konten olahraga ya. Jadi kalau habis nggak nonton bola nih misal aku nih, terus kan mau lihat highlightnya kan, kalau di YouTube kan harus nge-search kadang nih, dan itu kan kadang beberapa nggak bagus lah, kayak misalnya terlalu lama atau gimana, 10 menit kan kadang. Nah kalau di TikTok tuh aku scroll aja, malamnya bisa nge-match, besok paginya aku scroll muncul di FYP, jadi tuh enak. Dan highlight itu langsung, ya itu kelebihannya di situ. Mantap sih. Makanya tapi kalau bisa makanya kan kalau bisa download dulu kan. Cuma kalau dipikir-pikir berarti sebenarnya masalah violasi biar tahu TikTok masih belum terlalu iya benar sih. Belum terlalu itu ya. Ini unlimited minute meetingnya mantap. Oh iya, unlimited. Berarti itu tadi masalah violation untuk ciptanya TikTok berarti masih belum terlalu diperhatikan, karena umumnya kalau konten-konten semacam highlight bola itu kan ketat banget kan itunya, restriksinya, aturan-aturannya. Makanya kalau di YouTube kualitasnya jelek, potong-potong itu ya mereka yang upload YouTube itu dari copyright gitu kan. Ya Twitter juga masih itu sih, Twitter juga masih kayak sama, masih longgar juga aturannya masalah hak cipta gitu, belum seketat YouTube lah. Ini saya kalau nonton highlight itu ya di Twitter sama aja banyak sebenarnya. Salah satu problemnya lah. Ya, tapi kalau dibikin lagi kan kalau di YouTube jelas, kalau orang di-upload contoh kayak tadi bola di-upload itu kan benar-benar dapat AdSense. Tapi kalau di TikTok apa sih yang didapat? Kayaknya nggak ada kayak AdSense gitu kan di TikTok kan. Paling tahu ada nggak sih? Yang sampai sekarang tuh belum ya. Sampai sekarang kalau yang aku tahu belum. Mereka katanya kalau kayak kalau kayak pribadi katanya udah ada. Gimana kan? Bisa diklaim gitu loh. Oh ada ya. Katanya. Itu peraturan baru saya mungkin ya, sekarang. Mungkin. Kita kan belum. Cuma kebanyakan mesti dari mereka sih kayak lebih dapat dari endorsan sih. Nah iya itu mereka naikin nama di TikTok gitu. Nanti dari TikTok dia tuh kan nyantumin Instagram, dari TikToknya udah terkenal, nanti dia Instagramnya ngikut tuh, baru nanti disitu dapat endorsan. Sama masih kayak Instagram berarti belum membayar pengguna konten kreatornya ya, masih ya tidak dibayar. Karena juga mungkin gini sih penggunanya itu kan banyak, nggak mungkin dari TikToknya sendiri kayak bayarnya gitu. TikTok juga lihat pasarnya dia sendiri, pasar dari akunnya, mungkin gitu sih. Iya. TikToknya mikir juga kayak tanpa kita kasih peraturan untuk kayak ngegaji konten kreator di TikTok pakai kayak semacam AdSense. Kalau di YouTube itu TikTok aja udah rame gitu, jadi kayak nggak perlu ditambah-tambahin gitu lagi buat ngeramein TikTok. Dari awalnya aja udah rame duluan. Iya sih benar. Plus bikin konten di TikTok kan nggak sesulit YouTube kan.
kayak dari HP semua kan bisa kelar gitu ngeditnya. Iya, dari aplikasi TikToknya udah ada fitur buat ngedit, terus ada efek-efeknya juga dari. Iya, Gampang banget sih. gampang lah. Kalau itu kan niat banget bikinnya itu susah. YouTube tuh bener-bener buat apa ya istilahnya, buat profesional lah. Profesional buat kerja. Profesional lah. Kalau TikTok apa ya namanya tuh buat nggak seserius YouTube mungkin gitu ya. Walaupun keduanya punya kelebihannya masing-masing. Nah, terus nih kalau kembali nih kita tarik ke beberapa tahun ke belakang. Menurut kalian apa perbedaan? Maksudnya gimana ya? Gimana menurut kalian antara TikTok yang dulu sama TikTok yang sekarang? Menurut kalian tuh lebih baik, buruk, atau sama aja gitu? Dulu ditendang, sekarang ku disayang tuh. Bisa. Ya karena emang berkembang sih, emang sekarang berkembang sih kalau menurutku mungkin wajar sih karena gitu sih. Bahkan dulu kan baru-baru ya kan, masih lihat Iya. Sekarang kan udah ada, belum banyak orang yang melirik TikTok kan dari kalau dulu. Sekarang udah lebih banyak. tahu marketnya kemana. Dan bahkan sekarang ustadz pun banyak yang bikin TikTok. Terus juga Ya, media dakwah itu di mana saja. isinya Kalau Iya. TikTok bisa ya gas lah. Nah, yang penting jangan pakai gas 3 kilo ya kan. Subsidi. Iya, Kok situ lagi subsidi terus. pakai bright kan. Subsidi. Anda kayaknya itu ya kayak jadi agen bright gas gitu di rumah ya. Iya kan? Iya, Karena udah beda di belakang isinya bright gasmu. Tuh, ternyata betul. Betulan Anda. Ternyata sampingan. Enggak sampingan, ting orang di belakang ya, bukan sampingnya ya. Belakangan berarti. Belakangan anjir. Belakangan. Usaha belakangan. Oke, siap, mantap. Kembali ke TikTok. Kalau menurut aku tuh TikTok itu meskipun aku belum download, tapi melihat artis-artis TikTok yang punya Instagram juga, dan temanku tuh kebetulan ada yang kayak semacam artis TikTok juga nyari pasar di TikTok. Siapa itu? Emosi apa? Mau aku Adalah, spill ya di sini kah? Jangan dong, jangan. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek? Saya kenal nggak? Aku kenal nggak? Aku kenal. Udah. Nggak kenal. Masalah ini cukup ya. Poinku belum tersampaikan ini. Poinku Iya, belum maaf. tersampaikan. Poinku tuh maksudnya melihat pengalaman teman-teman dan orang-orang yang jadi artis TikTok, cari pasar di TikTok itu jauh lebih gampang daripada Instagram dan YouTube, karena itu tadi algoritmanya berbeda kan. Masuk ke FYP itu kayak nggak harus, persyaratannya kayak nggak harus videonya itu dia followernya udah banyak lah, dan itu video keberapa lah. Pokoknya kalau misal gimana sih algoritmanya, kalau kelihatan menarik ya masuk FYP gitu kan. Jadinya cari pasar itu lebih gampang di TikTok. Yang penting sebisa mungkin kreatif Konten dan hoki-hoki menarik sih. masuk FYP ya. Konten menarik masuk FYP. Kalau Rifan gimana, Van? Menurutmu, Van? Apa nih? Tadi TikTok buruk, baik, atau sama aja kayak dulu? Kalau menurutku sih lebih baik dari yang dulu. Dulu kan ada kayak pesaing-pesaing dari TikTok kan, ada beberapa aplikasi, tapi kan masih bertahan sampai sekarang itu kan yang TikTok. Itu kan ada kemajuan dari TikToknya sendiri sih. Kalau Febri jelas ya, lebih baik ya tadi. Lebih baik karena saya menggunakan TikTok sekarang. Apa itu? Tolong dong. Waalaikumsalam. Apa itu? Aduh. Waalaikumsalam. Sorry guys. Nah nih pertanyaan terakhir ya. Apa sih kalau misalnya kalian CEO dari TikTok? Amin. Kalian CEO dari TikTok, terus kalian orang Indonesia melihat pasar dari Indonesia, menurut kalian apa yang perlu ditambahin buat TikTok ini? Apa yang perlu fitur-fiturnya kah, atau apanya kah, atau bisa ditambah AdSense kah, atau gimana? Raka dulu.
Jangan saya dong, saya belum main TikTok, masih perlu mikir dulu. Febri expertnya dulu. Febri sang veteran TikTok. Ya kalau kalau dari saya mending mungkin lebih ke mau ngasih reward sih ke beberapa orang yang emang benar-benar bisa menginfluence banyak orang dari TikTok gitu loh. Tapi yang bermanfaat ya konten-kontennya. Jadi ini loh, kalau di YouTube kan mungkin orang ngasih silver button kah atau dan semacam itu kan ke semua konten kreator yang punya banyak subscriber kan. Tapi kalau saya mungkin lebih memilih ke orang-orang yang emang bermanfaat di TikTok baru dikasih reward kayak gitu. Iya, mungkin bisa voting gitu ya. Kan ada kan kalau di ya kayak streamer gitu semacam ya followers kayak gitu. Bisa. Kalau Rifan gimana Pak? Mungkin bisa dikasih penghargaan, tapi yang lain gitu, maksudnya yang lain dari YouTube atau apa, dengan cara yang lain gitu, dengan cara yang lain. Gitu. Tapi intinya kasih reward buat kreatornya, kreator-kreator yang memberi dampak positif lainnya gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong reward, nah nih jadi kepikiran nih, ngomong-ngomong tadi Febri bahas masalah reward. Kalau kita nengok platform sebelah, tapi bukan platform semacam TikTok, platform streaming dah, Nimo TV. Okay. Nimo TV itu dan Facebook Gaming deh contohnya. Itu tuh ada kayak semacam nyawer tapi nggak pakai uang langsung gitu kan, kayak pakai bintang atau pakai ngirim pakai stars gitu kan. Starsnya. Nah itu tuh bisa diaplikasikan juga di TikTok tuh. Jadi kita secara nggak langsung itu para konten kreator juga dapat uang, tapi yang ngeluarin uangnya juga bukan dari TikToknya, dan TikToknya bisa ngambil persenan dari uang itu. Kayak untuk top up untuk punya stars, untuk top upnya itu misal nanti 50% keuntungannya masuk ke TikTok, sisanya nanti baru bisa ke distribusi ke konten kreator yang dapat kiriman stars itu kan, bisa dibikin kayak gitu tuh. Jadi itu nambah penjualan ya, nambah cuannya TikTok juga kan, dan nambah cuannya konten kreatornya juga, nambah duitnya mereka. Dan itu bisa mungkin dikasih fitur-fitur eksklusif buat orang-orang yang ngirim semacam reward gitulah. Tapi tanpa itu semuanya masih tetap bisa nonton semuanya, nggak ada konten terbatasnya, cuma ada pertambahannya aja. Mirip kayak Bigo Live nggak sih kalau misalkan kayak gitu? Betul. Iya, kayak Bigo Live. Betul. Sebenarnya semua sosial media itu rata-rata sama ya konsepnya, tapi kan beberapa ada yang membedakan gitu kan. Ya bisa betul. Hampir mirip. Mirip semua, tapi beberapa hal yang beda gitu. Dan mungkin nanti bisa aja TikTok itu ada fitur stories. Mungkin ya, kalau mungkin sih. Iya kan, karena kan dulu sempat Snapchat bikin fitur stories, banyak yang ngehujat, ternyata aplikasi sebelah dia ikutan bikin fitur stories, dan sampai Facebook, Twitter pun ada kan. Loh, jangankan Twitter, Facebook ada, Cok. Website akademik ITB aja bisa dikasih extension stories, Cok. Sumpah. Ada extension stories. Serius. Waduh, keren. Bukan pernah ada yang ngasih thread, ini barangkali mau pakai extension stories buat website akademik, silakan dipasang. Tutorial. Ya bagus lah. Apresiasi ya buat developernya website ITB. Niat. Yeah. Kalau menurut aku ya, orang gabut kok nonton storiesnya di website akademik ya. Iya. IP udah keluar niche. Aduh. Ini buat updatean aku dapat nilai A nih guys, itu di situ kan buat pamer juga. Kamu ria Cok. Pamer anjir, gak apa-apa lah. Tahunnya emang namanya ria. Memotivasi teman-teman itu yang. Tapi kayaknya duit banyak Pak, karena ria kan dari hati sebenarnya, jangan mengejudge orang. Benar banget. Parah. Tuh. Parah nggak sih guys, Rifan guys? Kok saya lah. Parah guys, parah.
Siapa yang Kasih dia, setuju? guys. Di depan para guys. Saya sering dibully guys. Entah kenapa guys. Ya, kalau menurut aku sendiri kalau buat TikTok ke depannya ya, menurut aku sih dibiarin aja kayak gini. Soalnya apa sih namanya buat mungkin kayak fitur-fitur story oke lah. Tapi kalau buat Reward. Reward itu kan namanya reward itu bukan sebuah fitur lah, itu kayak penghargaan aja kan buat konten kreatornya tuh juga oke-oke aja. Buat sawer menurut aku ini pendapatku ya. Kalau sawer itu terlalu ngikutin nggak sih, kayak ngikutin web apa, terus kayak kalau TikTok menurut aku tuh udah sempurna banget ini, maksudnya nggak usah dikasih fitur-fitur kayak live gitu kan. Kalau sawer identiknya tuh kayak apa, platform streaming gitu kan. Iya sih. Nah kalau TikTok dikasih fitur live kayak menurutku enggak sih, kalau apa ya namanya ya, udah dibikin kayak gini aja lah udah paling bagus. Tapi TikTok ada live-nya loh. Nah, iya, TikTok ada fitur live-nya, ada live-nya emang. Tapi kan kayak kalau kita inget yang buat iya. Inggris itu enggak, yang tutor bahasa Inggris dari Pare sama. Oh itu live. Itu live TikTok kan. Itu live. Kalau aku taunya itu yang live-nya Jerome Pauline kan juga sering bikin live. Itu live juga. Kurang tahu. Live juga sama siapa gitu yang bahas tentang matematika kah, soal gitu. Ya maksudku nggak dibikin fitur kayak Bigo Live atau kayak apa lagi Nimo itu kan yang live apa namanya, yang live apa Streaming. Live itu loh, bukan ya pokoknya apa ya, orang-orang live ada intinya jangan dijadiin konten itu kan, jangan pindah bisa jadi jangan dijadikan dijadikan sebagai enggak, jangan sih gitu. Udah dibikin kayak gini paling bener lah, mantep banget TikTok. Gila. Siapa sih penemu TikTok anjir? Siapa cowok penemu TikTok cowok? Kayaknya Cina deh. Kayaknya dari Cina deh. Cina, tapi kan kita Kurniawan dari kan? Cina. Dari Cina lah. Oh, lah. Dan nggak masalah. Cina sih. Ya. Kan Mantap yang banget bukan di Cina. Yang itu apa? Komedi-komedi yang di jalanan gitu loh, yang di Cina. Oh iya. Tapi di Cina juga banyak kan platform kayak semacam TikTok gitu. Iya sih. Banyak juga kan. Manusia silver. emang ada manusia silver di Cina? Iya anjir, emang ada. Waduh, udah tahu ya. Mungkin Silverman anjir di sana. Bahasa Cinanya Silverman apa? Bukan manusia silver cowok. Itu kan. Aduh. Berat. Udah nggak ada arahnya. Guys. Bahas yang lain aja guys. Udahlah gitu aja ya mungkin bahasan kali ini, karena ini kayaknya udah kepanjangan. Terus bahasan TikTok udah semuanya kita bahas. Udah nggak sih? Ada yang mau nambahin nih? Cukup semuanya kayaknya. Cukup lah ya. Mungkin jangan kelamaan. Soalnya kalau kelamaan kan nggak cukup, ntar lanjut ke part 2 kan. iya anjir. Aduh. Terus itu nggak ada kan? Cari itu kan nggak ada. Cari nggak ada lagi anjir. Aduh. Udahlah, Ini thank you banget. konten bahas santai kok guys, bukan konten klarifikasi. Nggak akan lama. Betul. Ada perhitungan prosedurnya nggak? Udahlah. Oke, thank you banget buat teman-teman nih, ada Rifan, ada Febri, ada Raka Halu, ada Ilham, ada Kurniawan. Ada Dedi juga, ada Dedi kan. Ada Dedi, ada Kombuser. Dedi buat Kombuser, maksud juga buat Ilham. Terima kasih Ilham yang udah setia ya Ilham. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Enggak dong. Oke, enggak. Karena podcast ini nggak ada ciri khasnya, Rak. Gampangkan aja deh. Bikin lah. Jalan lah. Apelnya gitu. Apelnya. Apaan sih? Kan katanya petik apel kan itu. Iya. Apelnya gitu. Udah. Tolong banget yang udah. Tapi bagus loh ini. Memetik apel tuh ada singkatannya. Apa emang? Aduh, nggak lanjut lagi mau closing. Gimana dah lanjutin. Apel tuh singkatan dari
apapun pelajarannya. Jadi tuh memetik apel tuh memetik apapun pelajaran dari orang-orang lain gitu. Gila, ini baru. Jadi konten kita tuh apapun ada pelajaran kita bahas tentang itu. Karena Kita memetik hikmahnya apa kak? Memetik apapun pelajarannya. Memetik apa? ya memetik apapun pelajaran biasa. yang bermanfaat kita petik. Keren banget sih. Keren banget gak sih guys? Anjir. Bagus guys. Cocok banget jadi podcaster ya. Ini cuma sekali doang tuh rutin guys. Kan Ntar tadi deh. bilang Itu apa pelajaran. Jadi Iya, ntar lah. Yaudah lah, thank you banget yang udah dengerin ya guys. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Bye-bye. see you when I see you.